Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 Pengadilan Tata Usaha Negara akan menampilkan simulasi persidangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan sengketa lain dengan nomor register perkara 23-G-21-PTN Semarang. Izin untuk memperkenalkan diri. Izin perkenalkan, nama saya Sofwan Rahman, di sini selaku panitia pengganti. Mungkin selanjutnya. Saya Dimas Hari Pamungkas selaku kuasa hukum dari penggugat. Saya Dewi Rosibarani sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Nurul Islami sebagai Hakim Ketua. Saya Alfred Dimas Saputra sebagai Hakim Anggota 2. Saya Rizky Ami sebagai kuasa hukum pihak tergugat. Saya Fadil Hakim Nuzaki selaku kuasa hukum pihak tergugat 2 intervensi. Saya Mikael Alif sebagai saksi penggugat 2. Saya Sisilia Putri Guru Harahap sebagai saksi penggugat 1. Saya Geskoria Vicky selaku saksi ahli penggugat. Saya Nurul Aulia Tafiani sebagai saksi tergugat 1. Saya Samad Faisal selaku saksi tergugat 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sidang pemeriksaan persiapan perkara larangan dengan nomor perkara 23-G-21-PTN Semarang akan segera dimulai. Seluruh pihak dimohon untuk memasuki dalam ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dengan nomor perkara 23/G/2021/PTUN Semarang antara Agus Rinawati Esos selaku penggugat melawan Kepala Desa Brujul sebagai tergugat dan Sukarti Esos sebagai turut tergugat 2 intervensi sengketa lain-lain dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak siapa yang hadir memperkenalkan diri? Belum siang ya, saya Dimas Pamungkas selaku kuasa hukum penggugat. Ini saya menguasakan penggugat dari sini. Untuk pihak penggugat silakan untuk menunjukkan kartu acara, berita acara, sumpah tempat serta surat kuasanya. Ini yang mulia. Ini kuasanya. Ini pertanyaannya. Baik. Selanjutnya dari pihak tergugat dihadiri oleh siapa? Baik, yang mulia, yang pertama saya sendiri SKP Mungkin SCMH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya Fadil Hakim Nuzaki selaku dari kuasa hukum pihak tergugat intervensi. Oke. Untuk pihak tergugat dan tergugat intervensi silakan menunjukkan kartu acara terlebih dahulu. Surat kuasa dari pihak tergugat dan juga Cek. Selanjutnya sesuai dengan acara sidang bahwa sidang pada hari ini yaitu pemeriksaan persiapan menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan guna memeriksa gugatan dan memperbaiki gugatan bila mana gugatan kurang lengkap. Dari pihak penggugat di sini menunjukkan akan memeriksa surat gugatan saudara. Mohon pokoknya untuk para hakim silakan mendekat dan mengecek surat gugatan dan gugatan. Oke, pihak penggugat setelah kami memeriksa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam surat gugatan. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh majelis hakim dari Universitas. Baik, terima kasih Ketua. Dari saya, surat gugatan yang ada ini harus perlu diperbaiki. Di bagian kiri ini perlu digugat bagian kanan, tekan bagian kiri. Itu sekiranya tolong dijelaskan lebih rinci lagi karena ini kurang rinci bagian sekitarnya. Dari saya. Saya ingin menambahkan yang mulia kuasa hukum penggugat. Mohon nanti untuk identitas pada gugatan bisa diperbaiki ya. Silakan menyesuaikan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
identitas penggugat di gugatan saudara tidak memerlukan NK ya, silakan diperbaiki. Yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia dari Polres dan Bapak Alfian Dimas. Pada kuasa hukum menggugat perbaikan kami tunggu di persidangan selanjutnya. Untuk memperbaiki gugatan membutuhkan berapa waktu? Berapa lama waktunya? Minimal 7 hari yang mulia. Baik, untuk wanita tolong dicek untuk 5 hari aja ya? Bisa? Bisa. Tidak, panitera dicek 5 hari ke depan. Tanggal 24 yang mulia. Baik, untuk penggugat pada tanggal tersebut bersedia? Yang mulia. Baik, kemudian diskusi dengan pemeriksaan selanjutnya bisa diadakan sini pada 24 Mei 2021 pukul 10. Bagaimana? Kemudian tadi dan kemudian setuju? Tidak ada yang berhalangan ya? Tidak ada. Baik, pemeriksaan persiapan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 24 Maret 2021 pukul 10 WIB. Demikian pemeriksaan persiapan pada hari ini saya nyatakan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sidang kedua ya dengan nomor perkara yang sama antara Agus Linawati Esos selaku penggugat melawan kepala desa Brujul sebagai penggugat dan Sudardi Esos sebagai turut tergugat. Sengketanya dibuka dan dinyatakan dari penuntut umum. Baik, dari pihak penggugat dari semua ya. Yang mulia. Oke. Yang kedua dari juga, oke. Baik, sesuai dengan acara sidang bahwa sidang pada hari ini yaitu perbaikan gugatan dari pihak penggugat kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan perbaikan gugatannya? Sudah yang mulia. Silakan untuk yang mulia dari Horas dan Alfian untuk pemeriksa. Tolong diberi waktu ya pada pihak. Baik. Cukup? Oke. Baik, karena surat gugatan sudah diperiksa, maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan sudah sesuai dengan pasal 56 Prapun. Dengan demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditutup. Untuk panitera dicatat untuk sidang selanjutnya akan 12 April 2021 di jam yang sama yaitu pukul 10 dengan acara pembahasan gugatan. Sidang ditutup. Sidang pemeriksaan persiapan telah selesai. Hadirin dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Silakan. Sidang pembacaan gugatan akan segera dimulai. Hadirin diharap memasuki ruang persidangan. Baik, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi yang mulia. Sebelum majelis hakim akan membacakan susunan majelis hakim pada penetapan hari sidang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 23 PEN MH strip 2021 strip PTN Semarang menetapkan saya Muhammad Nurul Islami selaku hakim ketua dan Horas Barani selaku hakim anggota 1, Alfian Dimas Sapitra sebagai hakim anggota 2 dan dibantu oleh Suparno Riza selaku panitera pengadilan. Dan berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 23 PEN HS strip 2021 strip PTN Semarang telah menetapkan hari sidang Rabu nomor 1 April 2021. Oke, nomor 1 dan 2 siap? Siap. Sudah siap, mungkin sudah siap ya? Yang mulia. Baik, karena semua pihak sudah siap, sidang bisa dimulai.
sidang perkara gugatan tata usaha negara dalam perkara lain-lain pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 23 strip G strip 2021 strip PTWN Semarang antara Agustina Wati Esos sebagai penggugat pelawan pada Desa Brujul sebagai tergugat dan Sultan Esos sebagai tergugat berintervensi. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selanjutnya majelis hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang hadir dalam sidang hari ini. Penggugat siapa yang hadir dalam sidang hari ini? Baik yang mulia, akan bisa dibaca dari Kompas selaku kuasa hukum dari penggugat. Selanjutnya para tergugat siapa yang hadir? Baik yang mulia, pertama saya Mubini SIH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya Ibrahim Zaki selaku kuasa hukum dari pihak tergugat jiwa intervensi. Baik, pada kuasa hukum silakan lanjut menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu advokat saudara. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Ini yang mulia KTA dari berita acara sumpah. Ini tidak sampah dan apa-apa. Silakan masing-masing. Baik yang mulia. Oke, setelah majelis hakim perhatikan surat kuasa khusus yang saudara ajukan tanda tangani oleh pemberi kuasa sesuai dengan legal standing yang telah terregistrasi di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta ini telah memenuhi unsur kekhususan sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Baik karena para pihak tergugat dan turut tergugat kita bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara non elektronik. Namun di sini majelis hakim mengatakan bahwa dokumen yang saudara bawa diharapkan untuk diunggah pada sistem e-court. Baik, selanjutnya acara pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Kemudian apakah penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap yang mulia. Sebelumnya apakah para tergugat dan tergugat sudah menerima salinan beserta soft kopinya? Ya, dari pihak tergugat menerima salinan gugatan dari pihak tergugat ini dan tergugat disampaikan kepada pihak tergugat. Terima kasih ya. Oke. Kemudian berdasarkan Baik, silakan kepada penggugat menyerahkan. Baik yang mulia. Ini yang belum stop dulu gugatannya. saudara tergugat dan turut tergugat apakah memahami suratnya? Baik yang mulia dari pihak tergugat. Baik, dari pihak tergugat Untuk gugatannya sudah dibacakan saja ya? Iya, yang Oke. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986, saudara diberikan untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Apakah para tergugat dan tergugat ingin mengajukan jawaban? Ya, dari pihak terbaik pihak tergugat maupun pihak tergugat berintervensi akan mengajukan jawaban. Kalau di sini juga dari pihak tergugat mungkin minta langsung nanti. Oke.
Baik, maka dari itu untuk sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 untuk mendengarkan jawaban atas gugatan dari tergugat dan tergugat intervensi. Dimohon para pihak bisa hadir dalam persidangan selanjutnya dan panggilan sidang ini bersifat resmi. Dengan demikian sidang ditutup dan ditunda. Oke. Sidang pengadilan tata usaha negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 23/G/2021/KTW Semarang antara Muslinawati SOS sebagai penggugat melawan kepala desa Brujul sebagai tergugat dan Sutardi SOS sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat dari pihak penggugat. Siapa saja yang hadir? Saya Mulia, Kelapa Sadi Basar Bumpas SKMA, selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Yang dari hal ini dari awal sampai akhir persidangan akan dihadiri oleh saya sendiri yang mulia. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Ya, begini ya. Jadi pertama saya ini saya selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada Kedua Zaki SHMK selaku kuasa hukum dari pihak tergugat dua intervensi. Oke. Sesuai dengan agenda hari ini, pembacaan jawaban dari tergugat untuk kuasa hukum yang tergugat dipersilakan untuk memberikan salinan jawaban kepada majelis hakim. Baik, ya. Selanjutnya kan pembacaan ini. Kalau dianggap dibacakan tidak apa-apa ya? Oke. Baik, untuk pihak penggugat, apakah saudara paham dengan apa yang telah dicantumkan dalam situ? Paham yang mulia. Oke. Apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik? Baik dari untuk kami akan mengajukan replik yang mulia. Oke. Baik, sidang selanjutnya adalah pembahasan replik. Untuk 7 hari ke depan kita mulai agenda ya pada tanggal 29 April 2021. Untuk sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 10 dengan agenda pembahasan replik. Diharapkan para pihak untuk hadir tepat waktu di sidang ini. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 3 ya. Sidang 3, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 23/G/2021/PTW Semarang antara Muslinawati SOS sebagai penggugat melawan kepala desa Brujul sebagai tergugat dan Sutardi SOS sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini pembacaan replik dari pihak penggugat. Siapa yang hadir? Perkenalkan saya Dimas Lukas selaku kuasa hukum dari penggugat yang mulia. Oke, dari pihak tergugat siapa yang hadir? Ya, baik yang mulia, dari pihak tergugat pertama saya sendiri saya memilih SMA selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada Kedua Zaki SHMK selaku kuasa hukum dari pihak tergugat dua intervensi. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik untuk kuasa hukum penggugat. Silakan menyerahkan salinan replik. Baik yang mulia. Yang mulia saya
replik pada pihak penggugat, apakah akan merubah verdiknya? Tidak yang mulia. Baik, untuk tergugat, apakah sudah paham dengan tulisan yang ada di situ? Ya, baik yang mulia, dalam perkara dari pihak penggugat. Dari pihak tergugat akan mengajukan publik? Ya, ini dari pihak tergugat dan juga tergugat intervensi juga izin mengajukan bukti atas replik dari bapak. Minta izin mohon maaf dari melalui nasihat ini. Oke, sidang selanjutnya adalah pembahasan publik pada tanggal 6 Mei 2021 atau hari Kamis ya. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis pada 6 Mei 2021 pukul 10 dengan agenda pembahasan publik. Diharapkan tiap hadir tepat waktu dan sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 23/G/2021/PTWN Semarang antara Muslimawan Esos sebagai penggugat melawan Kepala Desa Bunjul sebagai tergugat dan Sutari Esos sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Yang mulia. Untuk pihak penggugat, siapa yang hadir? Saya Dimas Darbolas SHMH selaku kuasa hukum dari penggugat yang mulia. Untuk pihak tergugat, Ya, yang mulia dari pihak tergugat, pertama saya ingin SDH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada pemerintah SHMH selaku kuasa hukum dari pihak kedua intervensi. oke, terima kasih. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pembahasan publik dari terbuka. Untuk itu, apakah dari pihak tergugat sudah siap dengan publiknya? Dan saya betul ya. Oke, silakan maju ke depan untuk menunjukkan. Ini dupliknya tidak ada yang mau diperbaiki atau ditambahkan. Sudah cukup ya mulia. Kuasa hukum penggugat sudah paham dengan apa yang telah dikalikan di sini. Paham yang mulia. Oke. Baik, untuk pihak penggugat ada sanggahan atau tidak? Sudah yang mulia, saya cukup jelas dan dengan dari duplik tersebut. Oke. Untuk selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Untuk pihak penggugat sudah siap dengan alat buktinya belum? Sudah yang mulia. Tapi dari kami membutuhkan waktu 5 hari kerja untuk terkait dengan pembuktian tersebut. 5 hari itu sudah ini. 2 hari yang mulia. Oke. Baik, karena membutuhkan waktu 7 hari, maka sidang selanjutnya akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2021. Nanti di jamnya jam sama, jam 10. Untuk sudah keras semua, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 10 dengan agenda pembuktian surat dari para pihak. Diharapkan para pihak untuk hadir kembali dengan tepat waktu di sidang selanjutnya. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 23/G/2021/PTWN Semarang antara Muslimawan Esos sebagai penggugat melawan Kepala Desa Bunjul sebagai tergugat dan Sutardi Esos sebagai tergugat intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan
dibuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini kita mulai ya. Dari pihak penggugat, siapa yang hadir? Saya Dimas Harimau SHM selaku kuasa hukum dari penggugat yang mulia. Oke, dari pihak tergugat, silakan. Ya, dari pihak tergugat yang pertama, saya sendiri yang saya mulia SMA, kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada Hadi SHM selaku dari kuasa hukum yang tergugat oleh Indonesia. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, minggu lalu ya, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian alat bukti surat dari penggugat dan tergugat. Untuk itu, apakah penggugat sudah siap? Siap yang mulia. Oke. Jadi silakan untuk maju ke depan menyerahkan. Baik yang mulia. Ini adalah surat yang mulia, surat perjanjian. Ini saya sakan ya. Untuk yang tergugat dua, silakan maju ke depan. Kondisi yang mulia dari pihak tergugat ada alat bukti surat dari D1 sampai D14. Oke, alat bukti saya sakan dulu ya dari tergugat. Ini surat dari tergugat dua versi. Oke, saya sakan dulu ya. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Oke. Terima kasih para pihak yang sudah menyerahkan alat bukti, yang sudah dinyatakan sah pula. Untuk selanjutnya, apakah para pihak telah membawa saksi pada persidangan hari ini? Dari penggugat, bagaimana? Apakah pihak penggugat sudah membawa saksi pada hari ini? Dari kami belum membawa saksi yang mulia. Pihak tergugat? Dari kami alat bukti terkait saksi sudah ada, cuma kami minta waktu beberapa hari buat menyatakan dari pihak tergugat. Berapa hari? Kemungkinan 7 hari yang mulia. Juli. Oke. Baik, karena belum membawa saksi, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian keterangan dari saksi dan dari para pihak penggugat. Nanti kita sidang lagi pada tanggal 27 Mei 2021. Baik. Karena sidang sudah cukup, sidang saya nyatakan tertunda dan ditutup. Oke. Baik, sidang hari ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2010 dengan agenda pembuktian keterangan saksi. Maka sidang hari ini, sidang pengadilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 23/G/2021/PT Semarang antara Pusrinawati Esos sebagai penggugat melawan kepada Desa Mujul sebagai tergugat dan Sutardi Esos sebagai tergugat dua intervensi. Hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Yang mulia. Ya. Dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada sidang ini? Saya Dimas Harimau SHM selaku kuasa hukum dari penggugat yang mulia. Dari pihak tergugat, Dari pihak tergugat yang pertama, saya sendiri yang mulia dari SMA, aku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada Hadi SHM selaku kuasa hukum dari pihak tergugat oleh Indonesia. oke. Dari penggugat sudah siap saksinya? Sudah yang mulia. Sudah hadir ya? Sudah yang mulia. Oke. Silakan untuk masuk saksi dari penggugat. Tugas sidang silakan.
diri. Ini kertas dulu. Masalahnya ya, identitas. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Siswi Putri Guru Harahap. Tempat tanggal lahir Semarang 13 Januari 1998. Alamat saya di Jalan Diponegoro 1, Dusun 2. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Oke, karena saya sudah memastikan ini, saya akan bersumpah. Agama Anda silakan. Silakan untuk hakim dua pemimpin. Baik, untuk saksi, silahkan ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara ini sebagai apa? Saya sebagai ketua RT yang Ketua RT. Sejak kapan saudara mengetahui bahwa penggugat ini dianggap sebagai kepala desa? Dan sistem pemilihan kepala desanya itu seperti apa? saya mengetahui penggugat diangkat sebagai kepala desa itu pada tahun 2003 dan menggunakan sistem pilih warga setempat yang Berapa nama yang mencalonkan diri sebagai kepala dusun dan berapa warga yang mempunyai hak pilih sehingga penggugat dapat menang pemilihan kepala dusun? pada saat pemilihan itu ada 4 nama yang mencalonkan diri. Yang pertama itu penggugat, lalu Sri Hartono, Mulyono, dan Sukimati. Masyarakat memiliki hak pilih sebanyak kurang lebih 500 suara dan penggugat mendapatkan kurang lebih 290 suara. Ada saksi untuk di suara dikeraskan. Lalu apa yang dilakukan oleh penggugat setelah dilantik sebagai kepala dusun? Setelah dilantik, penggugat mendapatkan sebidang tanah beko sebanyak 4 patok yang digarap oleh penggugat sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh penggugat selama menjadi kepala dusun hingga dimutasi? Selama menjabat, penggugat selalu mengikuti kegiatan gotong royong, kematian, arisan, dan yang lain-lain sehingga masyarakat masih menginginkan penggugat menjabat sebagai kepala dusun. Apakah saudara saksi mengetahui masyarakat menyampaikan surat kepada penggugat pada tahun 2019 untuk mengundurkan diri? Saya tidak mengetahui yang mulia, namun ada masyarakat yang menyampaikan surat tersebut kepada penggugat yang mengundurkan diri. Apakah saudara mengetahui mengenai alasan para pemuda datang ke rumah penggugat? Para pemuda datang ke rumah penggugat itu untuk melakukan demo agar penggugat turun dari jabatannya. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai suatu hal yang janggal pada demo yang dilakukan warga tersebut? Saya tidak mengetahui, tetapi pada saat demo tersebut ada campur tangan dari satu dusun yang mulia. Apa yang dilakukan warga pada saat penggugat itu dimutasi? Setelah penggugat dimutasi lalu digantikan oleh kepala dusun yang baru, dusun menjadi tidak harmonis. Apakah saudara saksi mengetahui permasalahan penggugat saat dimutasi dan bagaimana kondisi dusun tersebut pada saat pelantikan kepala dusun yang baru? Saya tidak mengetahui yang mulia. Lalu apakah saudara mengetahui mengenai kapan terakhir kalinya penggugat menerima SK mutasi? Saya juga tidak mengetahui kapan penggugat menerima mutasi tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada ini. Oke, terima kasih tim nomor 2. Untuk hakim nomor 1, silakan. Tidak ada pertanyaan. Oke. Sudah cukup keterangan dari saksi, nanti untuk identitas silakan diambil. Boleh tidak ya? Ya. Sebelum saksi ini dipersidangan, mungkin bisa ada pertanyaan dulu dari pihak penggugat berada penambahan dari pihak penggugat. Oke,
daripada pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Kalau dari tergugat silakan gugat terlebih dahulu. Apakah saudara tahu mengenai penggugat itu dapat dikatakan sebagai kepala dusun pada saat dimutasi menjadi kepala dusun? Saya tidak mengetahui. Cukup. Dari pihak tergugat silakan gugat tergugat. Baik, kemudian terhadap saudara saksi itu artinya benar ya? Iya. Kan? Saksi tahu tidak pada saat pemberian surat keputusan mutasi jabatan kepada pihak penggugat melihat atau tidak pada saudara? Saya tidak melihat dan tidak mengetahui. Baik, kemudian terhadap tadi yang saudara sampaikan terkait tanah silikon itu, apakah benar setiap penggugat atau setiap jabatan di kepala desa itu baik kepala dusun tadi diperoleh hak atas tanah silikon tersebut? Yang saya ketahui, ya. Tadi dari pihak penggugat sebenarnya itu sudah menerima terkait tanah silikon tersebut ya? Oke. Ya. Oke, ya. Oke, cukup. Untuk saksi sudah cukup. Kami minta keterangannya. Silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Mungkin untuk identitas bisa dikembalikan. Terima kasih yang mulia. Oke. Oke. Untuk selanjutnya silakan untuk saksi selanjutnya dimasukkan ke ruang sidang. Pada petugas silakan. Baik, untuk silakan maju ke depan dan berdiri memberikan identitas saudara. Silakan perkenalkan diri Anda. Saya Mikael Alif, alamat tanggal lahir Jambi 30 Januari 1980, alamat di Dusun Duet, Karanganyar, Jawa Tengah, warga negaraan Indonesia, agama Islam, status menikah. Saksi sudah siap untuk dijumpa ya? Siap. Nomor dua silakan. Dulu. Saksi seperti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, silakan. Pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, terima kasih kepada ketua, kepada saudara saksi. Apakah saudara saksi mengetahui apabila ada kegiatan di dusun Dawen penggugat ini hadir? Tahu ya mulia. Dan saya ini kan saya bukan ketua RT, jadi saya mengetahui bahwa penggugat ini selalu hadir di setiap acara seperti arisan, musyawarah, bahkan ketika ada donatur pun beliau hadir. Oke, bisa saudara jelaskan hubungan antara komunikasi antara penggugat saat menjabat kepala dusun dengan Karang Taruna? Untuk hubungan dengan Karang Taruna itu selalu baik ya. Tapi saat itu ada demo orasi di depan rumah penggugat, itu perwakilan dari setiap Karang Taruna, di setiap RT. Lalu saya itu ada dari RW-nya itu ada satu orang tua kalau tidak salah, dia itu meminta untuk penggugat ini turun dari jabatannya. Dan saat itu pun kami tidak ditanggapi. Karena itu pun akhirnya disepakati untuk melakukan musyawarah di balai desa Buet yang. Oke, terkait dengan pernyataan saudara tadi soal indikator penilaian karakter dari penggugat, Anda mengetahui atau tidak? Untuk itu saya tidak mengetahui yang benar. Oke, baik. Selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat deputasi dan kegiatan masyarakat Kudus digantikan oleh Sutardi? Kita tahu ya benar kalau penggugat itu dimutasi dan digantikan oleh Sutardi. Namun pada saat itu juga kegiatan warga maupun komunikasi antar warga jadi tidak harmonis dan terkesan ada gap-gapan. Lalu apakah ada surat penyampaian dari tokoh masyarakat kepada penggugat? Ada ya. Apakah saudara mengetahui penggugat diundang musyawarah di
Puri Kencana. Anda tahu yang mulia saat itu penggugat diundang namun tidak hadir. Nah, pada saat itu akhirnya warga pun dengan spontanitasnya datang ke rumah penggugat dan untuk menuntut penggugat untuk turun dari jabatan. Di saat itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh warga atau tidak? Ada yang mulia, pada saat ada kegiatan yang dilaksanakan oleh warga. Namun pada saat penggugat hadir, acaranya itu langsung selesai. Oke, baik. Itu dari saya yang mulia. Oke. Baik, terima kasih. Memang bersatu untuk saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil argumentasi di panitera. Koalisi yang mulia, sebelumnya minta maaf, masuk dari pihak tergugat. Ada pertanyaan yang harus kita dulu ya, sebelum masuk dengan ruangan. Oke, yang tidak harus dibolehkan. Oke, dipangkat terlebih dahulu kepada Bapak, apakah ada pertanyaan? Baik yang mulia, saya ada pertanyaan dari saksi dari penggugat sendiri. Saya ingin tanyakan, apakah Silakan yang mulia. Baik yang mulia, apakah saudara mengetahui mengenai penyampaian dari surat tersebut? Untuk itu saya tidak mengetahui. Terus sekiranya apakah saksi mengetahui bahwasanya penggugat itu selalu hadir di situ? Saya mengetahui dan saya melihat dengan mata kepala saya penggugat selalu hadir. Baik, ya. Cukup yang mulia. Oke, baik. Saya sekarang kepada tergugat dengan pertanyaan. Baik yang mulia, dari pihak tergugat di sini memperdalam dari pernyataan saksi yang disampaikan sebelumnya. Jadi saksi menyampaikan terkait musyawarah terkait mutasi jabatan ini terhadap kepala dusun sama Nawab ini. Apakah sebelumnya ini sudah ada musyawarah terkait adanya pertimbangan dari kepala desa untuk mutasi jabatan terhadap kepala dusun tersebut? Sepertinya ada ya. Jadi ada yang melihat pihak kemudian terkait hasil musyawarah tersebut, apakah dari hasil musyawarah masyarakat desa menyepakati terkait adanya mutasi jabatan terhadap dari pihak penggugat dan baik Saya ingin menambahkan dari kuasa hukum dari penggugat yang saya undang, izin memperdalam keterangan dari saksi. Tadi saksi berbicara bahwa ketika penggugat menjabat sebagai kepala dusun ya, sebagai kepala dusun, saksi berbicara bahwa masyarakat antusias. Di situ ada keharmonisan. Sedangkan ketika kepala dusun yang baru itu selalu ada saksi berbicara menyatakan bahwa terjadi gap atau tidak harmonis. Saya ingin menanyakan kepada saudara saksi, apakah saudara saksi tahu latar belakang atau alasan kenapa penggugat dimutasi dan juga kenapa pemuda dari Karang Taruna itu menyuarakan atau ada aksi demonstrasi atau penggugat? Kalau untuk itu saya juga bingung dan saya nggak tahu alasannya gimana untuk bisa terjadi orasi seperti itu, saya tidak tahu. Baik, dari yang tergugat cukup yang mulia. Cukup. Saya cukup semua ya. Oke. Kepada saksi silakan meninggalkan ruang sidang, nanti identitasnya diambil di Manila. Terima kasih mulia. Oke, karena saksi dari penggugat sudah memberikan keterangan semua, untuk sidang selanjutnya mungkin menjadi ke depan ya. Ya. Di berkas persidangan yang disampaikan juga dan itu ada 3 orang saksi, 2 orang saksi dan 1 orang saksi hakim. Tapi ini saya kira cuma 2 orang saksi. Jadi kami menanyakan terkait ahli yang tidak mempercayai atau tidak. Ada yang mulia, dari kami ada ahli, 1 orang ahli, yaitu mendatangkan seorang ahli, yaitu Dr. Genka SHMIP yang mulia. Apakah bisa dihadirkan dalam sidang kali ini? Silakan. Pada petugas dipersilakan untuk memanggilkan saksi ahli.
perkenalkan diri. Perkenalkan saya Rizky, kemudian saya dari Agustus 1984. Saya merupakan saksi penggugat, saya saksi ahli penggugat yang ada di IDM. Agama Anda Islam ya? Ya. Oke, Bu. Bagi Mama dulu silakan. Memberi sumpah. Pada petugas silakan mengambil sumpah. Jadi silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang benar. Baik, terima kasih. Oke. Silakan duduk. Silakan berapa yang Hakim Muda ingin menanyakan? Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui sengketa pada hari ini dan saudara merupakan saksi ahli bidang apa? Saya mengetahui yang benar, saya saksi ahli penggugat di bidang itu. Oke, bagaimana perbedaan antara peraturan dan keputusan dalam konteks penerapan produk hukum menurut saudara? Baik, kalau negara berdasarkan prinsip sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 dalam tradisi Eropa Pemerintah lakukan dua bentuk produk hukum yang berbeda, yaitu adanya peraturan dan keputusan. Peraturan sendiri ciri khasnya dibuat oleh lembaga sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dan bersifat umum, sedangkan keputusan itu sifatnya khusus karena dibuat oleh pejabat yang diberikan undang-undang. Akan tetapi keduanya itu memiliki persamaan di mana adanya prinsip dasar hukum administrasi, di mana prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan hukum yang baik dan benar harus menjadi landasan yang membawa peraturan sehingga dapat dikatakan suatu peraturan sesuai dengan hak konstitusional masyarakat untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa tidak boleh keputusan tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang menjadi tahapan dalam pengeluaran keputusan. Kalau bicara keputusan memang bersifat mengikat satu pihak, maka kepada pejabat yang membuat keputusan harus berhati-hati. Tidak hanya melihat dari keinginan dia secara bersama, tetapi bagaimana suatu keputusan juga secara berbeda. Oke, silakan. Ingin mengucapkan kepada yang menanyakan? Oke, baik, terima kasih kepada Hakim Ketua. Terus selanjutnya kepada Saudara Ali. Jelaskan secara singkat pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang. Sekarang saja. Baik, bahwa keputusan harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang mulia yang dapat dipertanggungjawabkan karena pejabat diberikan wewenang undang-undang mengambil tindakan baik suatu disiplin dan regulatif. Maka alasan yang jelas dan rasional yang menjadi pertimbangan merupakan salah satu bentuk asas akuntabilitas yang mulia. Oke, selanjutnya dasar hukum apa yang Anda ketahui terkait pendudukan jabatan dan menaikkan jabatan dalam peraturan perundang-undangan? Baik, bahwa peraturan dimungkinkan adanya norma yang bersifat umum dan bisa mendelegasikan atau membuat peraturan lebih lanjut yang lain. Dimana kalau keputusan itu harus jelas dan detail. Apabila seseorang diangkat dalam suatu jabatan, maka hak keuangan yang bersifat asasi tentunya harus jelas. Bahwa atas motivasi yaitu alasan seorang pejabat membuat keputusan berdasarkan pada alasan yang jelas, maka jika alasan yang tidak ada sama sekali tanpa didasarkan pada alasan dan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan, maka menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan itu. Oke, selanjutnya diskresi dalam pengambilan keputusan harus dijalankan sesuai dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik dan benar seperti apa? Saya saudara Ali jelaskan. Baik, bahwa diskresi adalah istilah lain kebebasan bertindak yang menjadi salah satu hak pejabat dalam membuat keputusan. Tetapi diskresi tidak sembarang diputuskan sehingga lupa tanpa ada dasar yang jelas. Diskresi setidaknya harus memuat adanya suatu kekosongan hukum yang diawali dari proses-proses yang terjadi dimungkinkan diambil tindakan yang cepat. Tetapi prinsip asas umum pemerintahan yang baik dan benar harus menjadi indikator untuk dilaksanakan sebagai mestinya. Jadi tidak boleh diskresi diambil tanpa ada asas umum pemerintahan yang baik dan benar. Tadi saudara Ali mengatakan tentang konsideran berchecking dan keputusan berhubungan dengan wewenang kelembagaan atau pejabat yang berwenang. Lalu bagaimana dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berperan dalam proses tersebut? Baik, bahwa konsideran prinsipnya itu sama yaitu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Di sana ada wewenang yang membuat peraturan perundang-undangan setingginya yaitu ada Undang-Undang 1945, KPPR, UU Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dan peraturan daerah.
tentang peraturan lainnya diatur dalam pasal 18. Sifat peraturan perundang-undangan umum mengikat setiap warga negara, di mana peraturan perundangan seringkali mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pembuat keputusan. Oke, Cukup dari saya yang mulia. oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Pak Kemudian untuk hakim? Yang mulia dari penggugat. Singkat saja. Ya, tadi kan telah dijelaskan oleh saudara mengenai apa sih perbedaan antara peraturan dan keputusan. Yang saya tanyakan adalah apakah saudara bisa memberikan satu contoh di mana itu peraturan dan berbeda. Contoh keputusan saja yang mulia. Cukup. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan putusan Presiden. Oke, baik. Ada yang tergugat? Ya baik yang mulia, dari pihak tergugat hanya menambahkan saja dalam terkait keterangan ahli. Saya anggap ahli ini sudah paham terkait kasus gugatan pada ini. Jadi saya tanyakan terkait surat keputusan, terkait surat keputusan yang tergugat penggugat. Kembali tergugat maaf, kepala desa terhadap penggugat itu kan sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan pertimbangan yang disampaikan dalam penggugat tersebut. Nah, kalau secara ahli, apakah surat keputusan tersebut sesuai dengan prosedur terkait pemberian SK sesuai dengan undang-undang fungsi atau UUD dan enggak atau Menurut saya sudah benar. kemudian lagi terkait surat keputusan tersebut, apakah surat keputusan tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat diterapkan kalau ini terpaknya atau bukan? Sudah dinyatakan. Yang dari tergugat sudah cukup. Oke, keterangan saksi sudah dijabarkan di sini. Untuk selanjutnya, saksi silakan ahli mau. Silakan ahli dapat meninggalkan tempat sidang ini. Nanti identitas diambil di paniteraan. Oke. Oke, sidang berikutnya yaitu pembuktian keterangan saksi dari pihak tergugat yang akan dilanjutkan pada hari Kamis 3 Juli 2021 pukul 10. Diharapkan para pihak hadir kembali dengan tepat waktu. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Oke, sidang pengadilan tata usaha negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 23/2021/PTN Semarang antara Musrinawati Esos sebagai penggugat lawan kepala desa Brujul sebagai tergugat dan Sutardi Esos sebagai tergugat yang intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Oke, dari pihak penggugat siapa yang hadir pada sidang ini? Untuk dari penggugat saya sendiri yang mulia di masa 15 Desember selaku kuasa hukum dari penggugat. Dari tergugat? Ya, yang pertama dari pihak tergugat saya sendiri SMA selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada dulu tadi saya selaku kuasa hukum dari penggugat. Oke. Berdasarkan berita acara persidangan minggu lalu, agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Untuk itu, apakah sudah siap saksinya? Ya, yang mulia dari pihak tergugat seperti yang saya sampaikan sebelum di sidang sebelumnya bahwasanya dari pihak tergugat mengajukan dua saksi sama Nurulhuda dia sama memperhatikan di sini yang mulia mungkin nanti di masukkan satu Sudah siap semua tapi ya? ya Sudah. Baik, kalau begitu
Untuk kedua sidang, silakan memasukkan saksi. Perkenalkan diri Anda. Agama untuk Hakim nomor 2 sekarang untuk mengajukan. Nama saya Bisumba. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara Tausi, silakan. Oke, untuk Hakim nomor 1 sekarang barangkali ada pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Hakim Ketua. Kepada saudara saksi, apakah saudara bisa jelaskan mengapa diajukan nama ini? Jadi saya diajukan di persidangan ini sebagai saksi dari tergugat, di mana saya merupakan ketua dari Majelis Tergugat yang memiliki anggota sekitar 48 orang. Oke, selanjutnya serta Anda jelaskan terkait pertemuan yang ada di dalam para tersebut. Jadi pertemuan ini membahas mengenai persiapan untuk media, kemudian memasuki mengenai kelangsungan yang terjadi di desa Sumber. Oke. Sekarang saudara sebutkan siapa aja yang menghadiri pada saat ini? Jadi yang hadir pada saat itu ada ketua RW, ada tokoh masyarakat, ada tokoh masyarakat, dan juga ada beberapa anggota dari kalangan media. Apakah saudara saksi melihat penggugat hadir pada pertemuan tersebut? Pada saat itu kemudian tidak hadir. Terkait isi pokok perkara dalam aspirasi warga dan respon penggugat atas aspirasi tersebut bagaimana? Isi pokok perkara. Terkait isi pokok perkara dari aspirasi warga dan bagaimana respon penggugat atas aspirasi warga tersebut? Mengenai hal tersebut, pihak penggugat itu tidak aktif dan para warga meminta agar penggugat ini mencabut gugatan yang telah dilayangkan. Apakah saudara mengetahui siapa saja yang mendatangi surat tersebut, aspirasi tersebut? Ya, saya mengetahui. Jadi yang menandatangani itu ada ketua RW, kemudian ada beberapa anggota kalangan juga, kemudian ada ketua DPD, kemudian ketua eksekutif dan ketua admin masjid. Apakah saudara saksi tahu proses pembuatan bulan tersebut? Untuk proses pembuatan secara pasti itu saya tidak terlalu mengetahuinya, namun untuk penandatangannya itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Apakah saudara saksi tahu siapa yang menandatangani surat tersebut? Yang menandatanganinya itu ketua RT RW, kemudian ada beberapa masyarakat juga. Selain itu ada lagi pihak lain yang menandatangani? Ada satu nama yaitu Pak Susianto kalau tidak salah. Apakah yang dibahas dalam rapat tersebut berada di Puri Kuncoro? Benar ya? Apakah saudara mengetahui perihal atau koreksi kinerja penggugat? Iya, saya mengetahui. Apakah ada pertemuan lain yang Anda ketahui? Yang pertemuan yang dilakukan oleh penggugat itu ada yang dimana penggugat itu menghadiri sebuah arisan, namun karena situasi yang tidak kondusif, arisan tersebut dibubarkan oleh kalangan lain. Siapa Anda jelaskan terkait pertemuan tersebut? Seperti yang sudah saya katakan tadi, karena situasi tidak kondusif, maka karena menghentikan pertemuan tersebut. Adakah pertemuan lain selain itu? Tidak ada lagi. Oke, baik. Bagaimana keadaan setelah adanya mutasi dari tergugat BNPS sudah dilantik? Setelah itu situasi di desa sudah kembali dan berjalan dengan normal. Oke, cukup dari saya yang mulia. Oke, terima kasih untuk Anda satu. Untuk Hakim nomor 2, tanya apa tidak? Baik, izin yang mulia.
Tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Posisi yang mulia dari Bung Das saya menanyakan dari pihak dari untuk saksi itu dan mulia. Oke. Langsung saja, satu saja. Apakah saudara saksi mengetahui alasan penggugat tidak berhadir dalam pertemuan tersebut yang berada di Untuk alasan pastinya saya tidak tahu. cukup yang mulia. Oke, Oke. cukup. Dari pihak tergugat tidak ada, adakah pertanyaan? Sudah cukup ya. Cukup. Oke, untuk saksi karena sudah diambil keterangannya, saya rasa cukup. Saksi silakan meninggalkan ruang persidangan. Lanjut untuk identitas silakan terlihat dulu. Oke. Ya, tergugat ada yang mau diajukan lagi saksi atau ahli atau apa? Kemudian dari juga lebih saksi atas nama keluarga mereka, saya mau disuruh besok. Silakan. Kedua sidang silakan. Identitas saudara. Silakan. Silakan perkenalan diri. Perkenalan, saya Salman Berbaikal. Saya 28 Agustus 1960. Saya berasal dari Boyolali. Tempat tinggal saya di Desa Luar, RT 1 RW 1. Agama Islam. Islam. Oke, kami mau dulu silakan untuk membuka suara atau memajukan. Baik, menurut saksi silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, untuk saudara saksi silakan berkembang. Oke, saudara saksi, mungkin saudara saksi akan ditanya lebih lanjut oleh hakim maupun jawab. Silakan. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Untuk saudara saksi, apa jabatan saudara di Desa Brujul dan sudah berapa lama saudara ini menjabat? Saya menjabat di Desa Bujul sebagai ketua Balai Desa dan sudah menjabat sejak 4 tahun yang lalu. Apakah saudara tahu yang melatar belakangi dari adanya permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh adanya surat permohonan tokoh masyarakat tertanggal 26 Juli 2019 itu menurunkan kepada Jujur. Dari surat permohonan tersebut pada Jumat malam pada tanggal 4 November 2020 masyarakat melakukan aksi penolakan. Kemudian pemerintah desa memfasilitasi dengan mengadakan musyawarah masyarakat tersebut di kantor Balai Desa Brujul dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan tersebut. Lalu siapa yang menghadiri dari musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa itu? Musyawarah dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, RT RW, karena serta keluarga dari masyarakat juga muslim. Apakah saudara tahu siapa yang memimpin musyawarah tersebut? Musyawarah dihadiri oleh kepala sini Kampung Heru, yang menghadiri kegiatan masyarakat. Bisa saudara jelaskan mengenai musyawarah tersebut? Di musyawarah tersebut petugas menyampaikan ada penerima mati dan waktu itu menunggu pusat persidangan pengadilan. Maka Bapak Camat menunggu hasil persidangan karena sudah masuk di pengadilan pilihan mereka dan masyarakat di rumah diminta untuk menjaga kondisi wilayah supaya aman. Saudara saksi, apakah ada rekomendasi yang diberikan oleh pihak desa? Rekomendasi dari kecamatan sudah turun, maka saat diadakan pengadilan rumah jadi diadakan mutasi perangkat desa, waktu itu saya menjadi sekolah DPD memanggil 3 orang yang mutasi yaitu Pak Su Tadi, Bukan, dan Pak Saryanto. Dan kemudian menyampaikan kebijakan bahwa besok saya akan melakukan pengadilan rumah jabatan atau membuat tidak menerima dan tersebut sedangkan desa mutasi belum diberikan. Lalu apa yang terjadi pada saat pengambilan janji dan sumpah mutasi? Saat itu saya menyampaikan besok akan ada pengadilan sumpah jadi itu pasti jabatan anjurkan untuk kalian dulu dan tidak mau menerima tindakan tersebut. Begitu saya
tulis yang bersangkutan tidak menggunakan nomor tersebut dan diketahui oleh keluarga itu. Lalu apakah mediasi dari pihak tersebut mencapai titik temu? Segala upaya telah dilakukan, namun mediasi tidak memiliki titik temu. Apakah ada tugas yang diberikan setelah mendapatkan jabatan baru? Penggugat tidak menjalankan jabatan baru di kantor. Beliau hanya berdiam diri, tidak mau bertanya, tidak mau diskusi dan organisasi sebagai sekretaris jenderal dan cuma masuk duduk di tempat kerjanya. Saksi tidak tahu apa. Lalu apakah saudara mengetahui mengenai serah terima tanah privat dari penggugat pada kepala dusun yang baru ini? Saya tidak mengetahui mengenai penggugat tidak menyerahkan dewan kades kardus kepada kardus yang baru. Namun saya tahu penggugat masih mengerjakan dewan 4 patok sekitar 14.000 meter persegi, seharusnya cuma 2. Apakah saudara mengetahui kinerja dari penggugat? Saya kurang mengetahui mengenai kinerja dari penggugat dan ini karena sebagai peranan para dusun banyak bertemu dengan masyarakat sekitar. Apakah semua kegiatan taruna itu berjalan dengan baik? Kegiatan dusun gue berjalan dengan baik dan lancar sesuai tupoksi masing-masing termasuk dalam pelaksanaan. Apakah ada surat permohonan yang diterima oleh desa? Ya, ada. Tapi desa sudah dapat surat permohonan yang pertama kemudian saya balas, setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Lalu apakah saudara mengetahui tentang masalah teguran atau kegiatan secara tertulis yang jelas yang dilakukan oleh penggugat? Saya mengetahui mengenai penggugat diberi teguran atau peringatan secara tertulis dan dilakukan oleh desa di awalnya kemudian diskusi. Apakah saudara bisa jelaskan mengenai tupoksi dilihat dari sisi jabatan fungsional? Dari sisi pangkatan antara kaki dan pelawar memiliki persamaan dimulai dari kepala dusun dengan kepala desa dari tunjangannya memiliki kesamaan, namun membedakan adalah tanah daripadanya. Yang dari saya Sudah cukup ya, sudah cukup larut. Oke, saksi meninggalkan sudah. Nanti ini baik, sidang berikutnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 10 dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh penggugat maupun penggugat. Diharapkan para pihak berhadir kembali dengan tepat waktu di sidang saja. Demikian sidang hari ini dinyatakan dibuka dan ditutup. Sidang pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 23/D/2021 Semarang antara Kusninawati Asos sebagai penggugat melawan kepada Desa Brucut sebagai tergugat dan Sutari Asos sebagai tergugat sebuah intervensi. Pada demikian sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Yang mulia. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Dari pihak penggugat tadi yang mulia di Mas SMK yang mulia. Selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Oke, dari pihak tergugat. Dari pihak tergugat yang pertama saya yang mulia ini SMK kuasa hukum dari pihak tergugat. Dan saya pada yang saja saya selaku kuasa hukum dari penggugat buat intervensi. Baik, sidang hari ini adalah membaca kesimpulan dari para pihak berdasarkan pasal 97 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengumumkan pendapat masing-masing berupa kesimpulan masing-masing. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Dari pihak penggugat sudah siap yang mulia. Yang tergugat? Silakan dulu aja.
Oke, karena masing-masing sudah menerima salinannya, saya rasa untuk kesimpulan ini sudah dianggap dibacakan saja ya. Iya. Oke. Baik, karena kesimpulan sudah dianggap dibacakan, maka agenda akan dilanjutkan pembacaan putusan. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 24 Juni 2023 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim diperintahkan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi karena ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Oke. Baik, sidang perkara pada hari ini saya buka dan berkumpul umum. Selamat pagi. Iya, Agenda ini adalah putusan. Untuk itu para penggugat dan tergugat untuk diperhatikan baik-baik. Putusan nomor 23/G/2021 Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tata Usaha Negara Semarang yang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara nama Agus Rinawan Esos Warga Negara Indonesia, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Duet, RW 2, RW 2, Desa Bunjul, Kecamatan Janten, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4/SKK/Tun/3/2021 tertanggal 4 Maret 2021 memberi kuasa kepada Dimas Haryo Pamungkas, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di kantor advokat PN Partners, beralamat di Jalan Emir Tamrin nomor 1 lingkungan Sembak Dagang 6 RW 5 Kelurahan Daya Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan nama pada Desa Bunjul, tempat kedudukan Jalan Raya Tasikmalaya, Kebak Kramat, KM 3,7 Desa Bunjul, Kecamatan Janten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan domisili elektronik pemerintah Desa Brajul @gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. 2. Nama Sutardi Esos, warga negara Indonesia, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal Dusun Duet, RT 1 dan 22, Desa Brujul, Kecamatan Janten, Kabupaten Karanganyar dengan domisili elektronik Sutardi Brujul @yahoo.com. Selanjutnya disebut dengan kedua intervensi 2. Untuk selanjutnya untuk ini kami anggap sudah dibacakan ya. Selanjutnya, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa menjadi objek sengketa indivis adalah keputusan Kepala Desa Brujul nomor 141/28/tahun 2020 tentang mutasi perangkat Desa Brujul tanggal 19 Oktober 2020 serta rangkaian keputusan Kepala Desa Brujul nomor 141/28/tahun 2020 tentang mutasi perangkat Desa Brujul khusus nomor urut 1 atas nama Agus Rinawati Esos dari jabatan Kepala Dusun Duet Desa Brujul, Kecamatan Janten, Kabupaten Karanganyar menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Janten, Kabupaten Karanganyar dalam bukti dalam kurung fit bukti P2, bukti T6, bukti T intervensi 2 menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat dan tergugat kedua intervensi telah mengajukan jawaban dan persidangan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 yang membuat mengenai eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya pada dalil penggugat penggugat. Kemudian atas replik penggugat ini tergugat dan tergugat dua intervensi menanggapi melalui publik dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokok perkaranya tetap pada jawabannya. Menimbang bahwa untuk mempertahankan pendapat hukum dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P14
dan tergugat mempertahankan pendapat umumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T14 dan tergugat dua intervensi mempertahankan pendapat umumnya di persidangan telah mengajukan surat bukti dengan diberi tanda T2 intervensi 2 sampai dengan T2 intervensi 4. Menimbang bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya, tergugat mengajukan 2 orang saksi, 1 orang ahli, sedangkan tergugat mempertahankan pendapat hukumnya mengajukan 2 orang saksi dan tergugat intervensi tidak mengajukan saksi dan atau ahli. Untuk dengar keterangan yang meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan secara patut. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan tergugat 2 intervensi secara bersamaan dikarenakan terdapat kesamaan materi dalam eksepsi diajukan oleh tergugat dan tergugat 2 intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Eksepsi kompetensi absolut atau kewenangan mengadili. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati isi atau substansi eksepsi kewenangan absolut pengadilan berkaitan dengan dalil daluarsa atau tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat setidaknya mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Oktober 2021 sehingga upaya arbitrasi keberatan yang dilakukan oleh penggugat pada tanggal 25 Februari 2001 telah melampaui tenggang waktu yang diberikan undang-undang untuk melakukan upaya arbitrasi sehingga penggugat belum melakukan keberatan atas terbitnya objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat tergugat kepala desa muncul dalam menerbitkan objek gugatan identitas secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa, juga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek gugatan aku dengan pertimbangan itu sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam gugatan tertanggal 8 Maret 2021 penggugat mendalilkan sebagai kepala dusun juga telah melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dan bekerja keras secara sungguh-sungguh, dan jika tergugat tidak puas dengan kinerja penggugat, sekiannya harusnya melakukan penilaian kinerja perangkat desa sesuai dengan peraturan undang-undang sesuai bagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa. Sebenarnya alasan yang substansial keluarkan keputusan untuk memutasi penggugat dari jabatan kepala dusun menjadi kepala urusan rencana desa dusun kecamatan Kabupaten Karanganyar didasarkan pada pertimbangan luar hukum, yakni semata-mata pertimbangan sentimental pribadi dari pihak tergugat atau ketika tergugat sebab ketika pemilihan kepala desa muncul yang diselenggarakan pada awal tahun 2019 yang lalu kemudian dimenangkan oleh tergugat, posisi tersebut bukan menjadi pihak tergugat tetapi mendukung pihak yang lain. Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat pada tanggal 22 April 2021 tergugat membantah pernyataan dari penggugat mengenai alasan substansial dikeluarkannya keputusan untuk memutus penggugat dari kepala dusun Damet menjadi kepala perencanaan Indonesia Beruntung Jalan Jateng Kabupaten Karanganyar didasarkan pada pertimbangan luar hukum, yakni semata-mata pertimbangan sentimental pribadi tergugat atau ketika tergugat sebab ketika pemilihan kepala desa pada awal tahun 2019 data dari penggugat tersebut subjektif karena pada kenyataannya penggugat tersebut sudah tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat dusun Damet. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa terjadi di dusun Damet di mana warganya meminta penggugat mengundurkan diri dari jabatan dusun Damet. Menimbang bahwa dalam jawaban tertanggal 22 April 2021 tergugat intervensi 2 telah membantah dari penggugat dengan menyatakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang perangkat desa pasal 82 ayat 1 disebutkan kepala desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar perangkat desa dengan tujuan efektif, pengisian, penyelenggaraan organisasi, pembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan bangun desa serta peningkatan pelayanan masyarakat sehingga ketika kepala desa muncul kecamatan Jateng Kabupaten Karanganyar melakukan mutasi terhadap perangkat desa dalam kurun termasuk penggugat tersebut adalah suatu yang wajar dan legal berdasarkan hukum. Memang bahwa berdasar bukti T2 menimbang bahwa berdasarkan
bukti ajuan serta keterangan saksi penggugat Suratno dan Yusianto, keterangan saksi tergugat Sugianto Coba Prianto, tergugat mengajukan surat konsultasi dan rekomendasi dalam rangka konsultasi penanggal desa Burjul pada Bupati Karanganyar melalui Camat Jaten. Dikarenakan ada permohonan masyarakat Dusun Buat yang meminta pengunduran diri pada Dusun Buat yang saat itu didapat oleh penggugat serta adanya demo atau unjuk rasa terhadap penggugat oleh masyarakat Dusun Buat yang meminta penggugat pengunduran diri dari jabatan sebagai kepala Dusun Buat, sehingga dapat disimpulkan tuntutan masyarakat adalah penggugat mundur dari jabatan kepala Dusun Buat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat Salman Dabaikal menerangkan pada pokoknya setelah mutasi kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan menjadi berjalan lagi, selanjutnya saksi tergugat Aulia menerangkan pada pokoknya antara lain dapat temuan atas warga DRT saksi yang diarti langsung bubar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum bahwa adanya tuntutan warga akan penggugat mundur dari jabatan kepala Dusun Buat dan adanya stagnasi pemerintahan, kemudian tergugat menjalankan proses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mana telah majelis hakim pertimbangan dalam aspek prosedur penerbitan objek gugatan, maka majelis hakim berpendapat tergugat dalam menerbitkan objek gugatan menggunakan diskresi sebagai bentuk kebijakan selaku pejabat pemerintah di setiap dusun. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum aku tergugat dalam menerbitkan objek gugatan serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar menggunakan diskresi bagaimana pendapat ahli yang diajukan oleh penggugat Dr. Geza SHMH. Serta lain memberikan pendapat terkait diskresi bahwa tidak boleh diskresi mengecualikan atau mengesampingkan peraturan yang berlaku. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan sama sekali tidak mengatur tanah buka yang sudah melakukan pada surat keputusan kepala desa Susul. Menimbang bahwa menurut majelis hakim tanah milik merupakan hak yang melekat pada jabatan bukan hak yang berdiri sendiri. Di samping itu pada artikel memutus kedua objek gugatan telah diatur mengenai penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ini secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang merupakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan. Menimbang bahwa asas motivasi untuk setiap keputusan, asas ini menghendaki bahwa keputusan harus didasari alasan atau motivasi cukup. Motivasi itu harus adil dan jelas. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan dimohonkan oleh penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan, sehingga cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan. Menimbang bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amal keputusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala alat bukti yang diajukan para pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama. Namun untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti selain dan selebihnya sebagaimana tercantum dalam berita acara nikah dan terlampir dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Dalam penundaan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan. 2. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat intervensi tidak diterima untuk seluruhnya. 3. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 371.000. Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2021 oleh Muhammad Nofal Islam SHMH selaku Hakim Ketua Majelis bersama Daniel Waras Ibrahim SHMH dan Alfian Dimas Saputra SHMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka
dan terbuka untuk umum pengadilan pada hari Kamis 24 Juni 2021 oleh majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Panitera Pengadi Sofan Rahman SMH Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa hukum pihak penggugat, pihak tergugat dan pihak tergugat intervensi. Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai, lalu salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Baik, demikianlah sidang gugatan perkara nomor 23/G/Pengadilan Semarang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Silakan. Untuk hadirin silakan berdiri. Cuma berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk hadirin juga silakan untuk meninggalkan ruang sidang hari ini. Silakan.